Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ketua Sidang, Penguji 1, dan Penguji 2, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Febriani Nur Azizah, mahasiswa Teknik Elektronika 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Sistem Line Balance Test berbasis pemrosesan citra digital untuk Daily Medical Check-up. Jadi outline presentasi yang kali ini akan saya bawakan, yaitu terdiri dari latar belakang, tujuan, landasan teori, cara kerja sistem, perancangan hardware, perancangan software, hasil, serta kesimpulan dan saran. Masuk ke outline yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi saya mengambil topik penelitian ini dengan latar belakang, bahwa diketahui sekarang kasus kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Angkanya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dimuat dalam e-book profil K3 yang dirilis Kemnaker tahun 2022, terlihat data kecelakaan kerja pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yang telah dikelompokkan berdasarkan tipe kecelakaan kerja, seperti berikut. Kemudian kita bisa highlight untuk fokus pada kasus kecelakaan kerja yang ditimbulkan karena kurang baiknya kondisi keseimbangan tubuh seseorang, yaitu dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja berupa terjatuh maupun tergelincir. Yang mana ini masuk dalam kecelakaan kerja tipe D, E, dan F. Jumlah kecelakaan kerja tipe D, E, F ini bervariasi dari tahun ke tahun dan memiliki proporsi sebanyak 16 hingga 23%. Dan memiliki rata-rata 20% terhadap total kasus kecelakaan kerja di tahun tersebut. Kemudian didukung oleh adanya anjuran pada substansi Permenaker nomor 2 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Bahwa pengurus wajib memeriksakan kesehatan tenaga kerja yaitu berupa pemeriksaan sebelum bekerja, berkala, dan khusus. Kemudian apa alasan lain di luar Permenaker ini yang menjadikan urgensinya pengadaan sistem Line Balance Test? Jadi, pada dasarnya gangguan postural akan di-screening oleh perusahaan pada saat tahap MCU di proses perekrutan pekerja. Sehingga pekerja yang akan diterima umumnya memiliki kondisi postural yang normal dan dapat bekerja di lingkungan industri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pekerja dapat memiliki riwayat kecelakaan di luar lingkungan industri yang tidak dapat terawasi oleh pihak industri. Seperti kecelakaan di jalan raya yang menyebabkan berubahnya kondisi postural seseorang. Selain berkaitan dengan kondisi postural, risiko terjatuh juga dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran saat bekerja. Aktivitas begadang maupun minum minuman beralkohol mungkin dilakukan oleh beberapa pekerja di luar lingkungan industri saat malam hari sebelum bekerja. Kemudian besar kemungkinan kesadaran mereka belum pulih saat pagi hari sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Kemudian kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya penggunaan APD juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Beberapa faktor tersebut dapat meningkatkan risiko terjatuh. Oleh karena itu, kondisi postural pekerja tetap harus diperiksa setiap hari melalui sistem Line Balance Test. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tujuan. Jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan sistem Line Balance Test berbasis pemrosesan citra digital, serta mengimplementasikan distance-based method pada sistem Line Balance Test yang dikembangkan. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu landasan teori. Proyek tugas akhir ini berkaitan erat dengan prosedur Daily Medical Check-up. Jadi, Daily Medical Check-up adalah pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan setiap hari sebelum pekerja memulai aktivitasnya di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja dalam kondisi fisik yang sehat dan siap untuk melaksanakan aktivitas di area kilang. Daily Medical Check-up terdiri dari 2 pemeriksaan, yaitu yang pertama Line Balance Test. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keseimbangan tubuh pekerja, sehingga dapat mencegah risiko terjadinya kecelakaan kerja terjatuh. Lalu pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja dalam kondisi jantung yang baik.
Sebab kondisi tekanan darah yang tidak normal berpotensi menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti pusing, kelelahan, atau bahkan kejadian yang lebih serius seperti stroke atau serangan jantung. Setelah melalui kedua pemeriksaan tersebut, pekerja yang dinyatakan sehat akan diberikan pita penanda fit to work yang menandakan bahwa mereka dalam kondisi fisik yang baik dan diperbolehkan untuk melanjutkan pekerjaan di area kilang. Kemudian untuk lebih terfokus pada topik penelitian, lebih detail akan dijabarkan landasan teori mengenai line balance test. Jadi terdapat beberapa jenis pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi mobilitas sehingga dapat mendeteksi ketidakseimbangan postural. Beberapa metode yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan line balance test di PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap. Di antaranya yaitu yang pertama Romberg test, yang merupakan tes yang dilakukan untuk menilai adanya disfungsi sistem vestibular, yang berperan dalam mengatur keseimbangan tubuh. Kemudian, Romberg test terdiri dari dua klasifikasi, yaitu yang pertama tes Romberg standar, di mana pada tes ini responden diminta berdiri dengan kedua kaki berdekatan satu sama lain, mata tertutup, serta petugas berada di sekitar responden dengan tangan direntangkan di kedua sisi responden sebagai upaya preventif apabila responden jatuh. Dikarenakan Romberg test dilakukan oleh responden dalam kondisi mata tertutup. Lalu klasifikasi Romberg test yang kedua, yaitu Romberg test dipertajam, di mana responden diminta berdiri dengan salah satu kaki berada di depan kaki yang lainnya. Lalu tumit kaki yang satu bersentuhan dengan jari-jari kaki yang lainnya, melipat kedua lengan di dada, serta mata tertutup. Kedua klasifikasi Romberg test ini dilakukan selama 30 detik. Dengan interpretasi hasil menunjukkan positif, apabila responden tidak seimbang atau memiliki kecenderungan terjatuh saat kurang dari 30 detik. Sebaliknya, interpretasi hasil menunjukkan negatif, apabila responden dapat berdiri secara seimbang dalam 30 detik atau lebih. Kemudian metode kedua yang mendasari line balance test, yaitu tandem walking method, yang merupakan latihan yang dilakukan dengan cara berjalan dalam satu garis lurus sejauh 3 meter dengan posisi tumit kaki menyentuh jari kaki yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, tandem walking method terdiri dari dua jenis teknik dasar. Yang pertama yaitu semi tandem. Teknik ini dilakukan dengan cara meletakkan tumit kaki di sebelah ibu jari kaki sebelahnya, lalu responden berjalan lurus ke depan secara bertahap. Selanjutnya teknik kedua yaitu full tandem. Teknik ini dilakukan dengan cara meletakkan tumit kaki di ujung ibu jari kaki sebelahnya, lalu responden berjalan lurus ke depan secara bertahap. Kemudian berdasarkan uraian kedua metode ini, dapat diketahui bahwa pada dasarnya line balance test yang diimplementasikan di PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap merupakan perpaduan dari dua metode, yaitu tes Romberg dipertajam dan tandem walking method tipe full tandem. Untuk lebih jelasnya dapat dianalisis melalui tabel perbandingan berikut, di mana kolom pertama menunjukkan mekanisme tes Romberg dipertajam. Kolom kedua menunjukkan mekanisme tandem walking method tipe full tandem. Lalu kolom ketiga menunjukkan mekanisme dari line balance test. Kemudian sel yang di-highlight dengan warna abu-abu menunjukkan mekanisme dari metode panduan yang diadopsi dalam mekanisme line balance test. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, dapat dianalisis bahwa line balance test yang diimplementasikan di PT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap ini benar merupakan perpaduan dari tes Romberg dipertajam dan tandem walking method tipe full tandem, yaitu dengan mekanisme posisi tubuh berdiri dan berjalan, kondisi mata terbuka, kedua tangan disilangkan di depan dada, posisi kaki tandem, dilakukan dalam waktu 6 detik per orang, serta dilakukan dari jarak 3 meter. Intersection Health PT KPI menetapkan durasi waktu pelaksanaan line balance test, yaitu selama 6 detik untuk tiap loop tes. Dikarenakan dinamisnya kondisi tempat pelaksanaan tes, sehingga tes harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghindari terjadinya penumpukan antrian yang dapat menghambat kelancaran mobilitas pekerja. Selanjutnya arena pelaksanaan line balance test juga ditentukan sedemikian rupa agar sistem dapat berfungsi dengan semestinya, di mana jalur line balance test berupa garis lurus yang terletak tepat di batas start.
yaitu ditandai garis kuning dengan jarak jalur 3 meter, kemudian webcam diletakkan pada ketinggian 160 cm di atas permukaan tanah, serta memposisikan webcam pada sudut kemiringan 70 derajat terhadap sumbu X. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai metode untuk menentukan jarak antar landmark yang terdeteksi, di mana metode yang digunakan yaitu Euclidean Distance, dengan formula D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat, di mana X1 Y1 menunjukkan koordinat landmark pertama, X2 Y2 menunjukkan koordinat landmark kedua, serta D menunjukkan jarak antara kedua titik landmark. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai cara kerja sistem. Cara kerja sistem line balance test akan dipaparkan secara bertahap berdasarkan poin diagram blok, di mana pertama-tama sistem akan menerima input citra yang ditangkap oleh webcam yang telah diposisikan secara vertikal. Webcam yang diposisikan secara vertikal ini bertujuan agar dapat mencakup ruang yang diperlukan untuk pemantauan. Kemudian poin kedua, posisi subjek akan digunakan sebagai input sistem. Subjek harus mencapai posisi di tengah frame untuk mempermudah pembacaan set point yang telah ditetapkan. Lalu sistem akan mulai mendeteksi landmark, di mana frame yang pertama kali digunakan untuk mendeteksi landmark dibuat sedemikian rupa dengan membatasi sisi kanan dan kiri dengan ruang blok hitam, lalu membatasi kedua ruang blok hitam ini dengan garis pembatas. Hal ini digunakan untuk menegaskan kepada responden, agar responden dapat memposisikan diri tepat di tengah frame untuk mempermudah proses deteksi. Selanjutnya sistem menggunakan post detection untuk mendeteksi landmark tubuh dari subjek, seperti nose, left shoulder, right shoulder, left TAM, right TAM, left foot index, right foot index. Landmark ini ditandai dengan lingkaran merah pada tampilan monitor untuk memudahkan visualisasi. Deteksi landmark-landmark ini dilakukan sebagai proses awal sebelum nantinya mendapatkan informasi jarak antar landmark. Kemudian setelah landmark terdeteksi, sistem akan mengkalkulasi jarak antar landmark dan memvalidasi apakah subjek telah mencapai posisi set point, yaitu kedua tangan disilangkan di depan dada dan posisi kaki tandem. Jika posisi terpenuhi, tampilan akan menunjukkan keterangan ready, yang mana tercapainya kondisi ready akan men-trigger aktifnya countdown timer. Countdown aktif dan mulai menghitung mundur 6 detik. Saat countdown aktif maka frame akan berganti dengan menghilangkan blok hitam yang sebelumnya, lalu menampilkan garis vertikal sebagai lintasan yang harus dititi oleh responden. Selain itu, juga menampilkan garis vertikal pada landmark hidung untuk mengevaluasi seimbang atau tidaknya responden. Titik hidung dianggap sebagai pusat tubuh. Subjek harus menjaga agar garis vertikal hidung ini tetap berada di dalam area garis lintasan vertikal. Kemudian menampilkan juga garis horizontal, sebagai batas minimum yang harus dicapai kaki. Jadi sistem tidak akan menyatakan tes berhasil dilalui apabila subjek tidak berpindah posisi dari titik start. Selain itu, selama countdown aktif, setiap detik sistem akan terus mendeteksi tercapai atau tidaknya kondisi set point. Lalu setiap kali subjek mencapai kondisi set point saat countdown aktif, maka muncul keterangan achieve pada frame display monitor, lalu akan meningkatkan nilai perhitungan pada set point counter. Selanjutnya, selama countdown aktif, sistem juga akan memeriksa keseimbangan, yaitu ketika subjek kurang seimbang dan memiliki kecenderungan ke sisi kiri atau kanan, menyebabkan garis vertikal hidung keluar dari area lintasan vertikal kuning, maka akan muncul keterangan object out pada frame. Lalu setelah countdown mencapai hitungan 0, maka countdown akan dihentikan. Selanjutnya setelah countdown dihentikan, sistem akan menyimpan semua koordinat landmark yang dicapai selama countdown aktif. Data ini akan digunakan untuk perhitungan rata-rata jarak landmark. Selain itu, sistem juga akan menghitung berapa kali kondisi achieve yang dicapai selama countdown aktif, memeriksa apakah ada kondisi object out yang terdeteksi selama countdown aktif, serta memeriksa apakah kaki mencapai batas minimum garis horizontal. Data-data ini digunakan sebagai penentu hasil status akhir serta nilai parameter yang akan ditampilkan.
Baru kemudian status akhir dan hasil perhitungan parameter ini akan ditampilkan sebagai output sistem line balance test. Output sistem ini diantaranya terdiri dari status akhir berupa pass jika tes berhasil dilalui, atau fail apabila tes gagal dilalui. Yang mana terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi agar tes dikatakan pass, yaitu kaki setidaknya mencapai garis horizontal, kemudian mencapai setidaknya 4 kali kondisi achieve, serta tidak boleh ada kondisi objek out yang terdeteksi. Jika ada salah satu, salah dua, atau ketiga syarat tidak terpenuhi, maka tes dikatakan fail. Selanjutnya sistem juga menampilkan nilai rata-rata error, yang merupakan nilai rata-rata selisih koordinat X dari garis vertikal hidung terhadap koordinat X dari senter garis vertikal lintasan. Serta sistem akan menampilkan nilai rata-rata jarak antar landmark, yang terdiri dari rata-rata jarak pergelangan tangan kiri terhadap bahu kanan, rata-rata jarak pergelangan tangan kanan terhadap bahu kiri, serta rata-rata koordinat X kaki kanan terhadap kaki kiri. Lalu berikut rancangan hardware dari sistem line balance test yang menggunakan Raspberry Pi sebagai unit pemrosesan utama, LCD sebagai display monitor, webcam untuk mendeteksi landmark, serta mouse dan keyboard sebagai perangkat input sistem. Kemudian berikut desain 3D untuk cover dari hardware sistem line balance test. Selanjutnya berikut tampilan hardware setelah direalisasikan dan diintegrasikan. Masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai rancangan software. Hal pertama yaitu mengenai perancangan algoritma distance-based method yang akan diterapkan pada sistem. Pertama digunakan untuk menentukan jarak pergelangan tangan kiri terhadap bahu kanan. Mengimplementasikan formula Euclidean distance untuk menentukan jarak ini sehingga didapatkan rumus seperti berikut. Lalu hal yang sama dilakukan untuk menentukan jarak pergelangan tangan kanan terhadap bahu kiri. Mengimplementasikan formula Euclidean distance untuk menentukan jarak ini sehingga didapatkan rumus seperti berikut. Kemudian untuk menentukan jarak koordinat X dari kaki kanan dan kiri, dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu hanya menghitung nilai absolut selisih koordinat X dari keduanya. Titik-titik landmark ini diharuskan sedekat mungkin, maka set point nilai distance dari ketiga jarak ini ditetapkan agar bernilai sekecil mungkin. Selanjutnya yaitu mengenai flowchart dan penyusunan program. Tahap penyusunan program disajikan sesuai poin dari flowchart. Jadi program dimulai dengan mengimpor beberapa library yang diperlukan, seperti OpenCV6 untuk memproses citra digital, MediaPipe untuk mendeteksi landmark, Math untuk perhitungan matematis, dan Time untuk mengatur waktu. Kemudian mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan. Lalu program akan mengakses kamera eksternal yang terhubung dengan perangkat. Selanjutnya program akan merotasi frame sebesar 90 derajat searah jarum jam. Hal ini dikarenakan agar citra yang ditangkap oleh webcam yang telah diposisikan secara vertikal juga dapat ditampilkan secara vertikal pada display monitor. Lalu program juga akan memberikan efek mirror pada frame. Hal ini untuk memudahkan subjek dalam menyesuaikan posisinya dengan visual yang ditampilkan pada display monitor. Selain itu, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah webcam yang telah diposisikan secara vertikal, juga diposisikan dalam sudut kemiringan sebesar 70 derajat terhadap sumbu X, untuk dapat memuat ruang pemantuan yang cukup. Lanjut program akan mengubah format warna citra dari BGR ke RGB. Lalu citra dengan format RGB ini digunakan untuk deteksi landmark oleh MediaPipe di baris selanjutnya. Hal ini dikarenakan MediaPipe hanya mendukung format RGB. Selanjutnya sistem akan membatasi ruang deteksi, yaitu hanya akan memproses koordinat landmark tertentu yang berada di dalam area yang dibatasi oleh garis vertikal left line dan right line. Kemudian sistem akan menandai pada landmark yang telah diverifikasi posisinya berada di dalam area left line dan right line ini, dengan simbol lingkaran merah untuk mempermudah visualisasi. Serta mendefinisikan ulang koordinat ketujuh landmark index ini untuk mempersingkat penyebutan. Setelah itu program akan membuat garis vertikal left line dan right line yang diposisikan pada 25% dan 75% dari width. Kemudian membuat area blok hitam di luar garis tersebut, yaitu di area 0 sampai 25% dan 75 sampai 100% dari width. Hal ini ditujukan untuk menegaskan kepada responden agar dapat memposisikan diri di dalam garis imajiner,
sebab sistem tidak akan mendeteksi objek yang terletak di luar garis imajiner. Kemudian program akan menghitung jarak antar landmark, di antaranya distance left yang menghitung jarak left TAM terhadap right shoulder, distance right yang menghitung jarak right TAM terhadap left shoulder. Yang mana kedua jarak ini dihitung menggunakan formula distance Euclidean dan menetapkan threshold sebesar 0,1 terhadap width. Selain itu, juga ada foot distance X yang menghitung jarak left foot index dan right foot index, di mana jarak kaki ini dihitung dengan hanya berdasarkan koordinat X dan dihitung menggunakan rumus selisih pada umumnya. Hal ini dikarenakan posisi kaki tandem artinya berada dalam satu garis vertikal lurus, sehingga seharusnya memiliki koordinat X yang hampir sama, dan menetapkan threshold sebesar 0,03 terhadap width. Dan terdapat juga distance left to center yang menghitung jarak left foot index terhadap center X, serta distance right to center yang menghitung jarak right foot index terhadap center X, di mana jarak kaki terhadap center frame perlu dihitung, dengan tujuan untuk memastikan keberadaan objek benar-benar di tengah frame, serta untuk menghindari terdeteksinya kondisi set point saat objek belum benar-benar di posisi siap. Lalu menetapkan threshold sebesar 4% dari width. Hal ini seperti yang terlihat pada gambar berikut. Objek yang telah memenuhi set point tidak akan mengaktifasi sistem, karena posisi objek belum berada di tengah frame. Lalu program akan memeriksa untuk memastikan distance left, distance right benar kurang dari threshold 0,1 dan foot distance X benar kurang dari foot threshold 0,03 yang ditetapkan. Lalu memastikan jika keberadaan landmark benar berada di antara left line dan right line, serta memastikan distance left to center dan distance right to center benar kurang dari foot threshold center 0,04 yang ditetapkan. Jika semua kondisi ini terpenuhi, maka program memberikan keterangan ready pada frame serta mengaktifkan kondon timer 6 detik. Setelah kondon aktif, program akan membuat garis-garis vertikal pada area 30% bagian bawah frame. Garis ini yang penulis sebut sebagai garis lintasan. Kemudian program juga akan membuat garis vertikal pada landmark hidung, serta membuat garis horizontal di pada bagian height minus 150 pixel sebagai garis batas minimum yang harus dicapai kaki selama kondon aktif. Kemudian, selama kondon aktif, setiap detik program dibuat agar terus mendeteksi tercapai atau tidaknya kondisi set point. Lalu setiap kali subjek mencapai kondisi set point saat kondon aktif, maka muncul keterangan achieve pada frame display monitor, lalu akan meningkatkan nilai perhitungan pada set point counter. Lanjut program juga akan memeriksa posisi garis hidung, apakah tetap berada dalam interval 30 pixel terhadap center garis vertikal yang ditentukan. Lalu menyatakan sebagai objek odd apabila garis hidung keluar dari interval tersebut. Setelah itu program akan memeriksa apakah left foot Y atau right foot Y telah mencapai horizontal line Y. Jika iya, program akan lanjut memeriksa apakah telah mencapai kondisi set point setidaknya 4 kali dan apakah tidak ada kondisi objek odd yang terdeteksi. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka program akan menampilkan status akhir berupa pass. Sebaliknya jika salah satu, salah dua, ataupun ketiga syarat tidak terpenuhi maka program akan menampilkan status akhir berupa fail. Berikut tampilan contoh kondisi fail apabila set point counter bernilai kurang dari 4. Terakhir program akan menghitung rata-rata error nose X terhadap center X, rata-rata jarak left TAM terhadap right shoulder, rata-rata right TAM terhadap left shoulder, dan rata-rata jarak left foot X terhadap right foot X. Lalu menampilkan parameter tersebut pada display monitor. Slide selanjutnya, yaitu mengenai lingkup pengujian yang dilakukan. Pengujian yang pertama dilakukan, berupa uji keberfungsian sistem, di mana pengujian ini dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, menguji keberfungsian sistem dalam aspek 3 syarat PES yang ditetapkan, yang artinya seharusnya sistem benar hanya akan menganggap tes PES jika ketiga syarat terpenuhi, dan menganggap fail ketika salah satu, salah dua, maupun ketiga syarat gagal terpenuhi. Lalu tahap kedua, menguji keberfungsian sistem apabila digunakan oleh beberapa responden dengan kondisi fisik yang beragam. Kemudian pengujian kedua yang dilakukan, yaitu menguji keberfungsian sistem dengan adanya variasi jarak responden sebagai variabel bebas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jarak ideal pelaksanaan line balance test.
Selanjutnya pengujian ketiga yang dilakukan, yaitu menguji keberfungsian sistem dengan adanya variasi ketinggian kamera sebagai variabel bebas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ketinggian kamera yang ideal untuk pelaksanaan line balance test. Terakhir, pengujian keempat yang dilakukan, yaitu menguji keberfungsian sistem dengan adanya variasi pencahayaan ruangan sebagai variabel bebas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai nilai intensitas cahaya minimum pada ruang pelaksanaan line balance test, agar sistem dapat berfungsi dengan semestinya. Masuk ke slide selanjutnya, mengenai hasil pelaksanaan dari pengujian-pengujian yang lingkupnya telah disampaikan di slide sebelumnya. Adapun terlebih dahulu disampaikan paparan data subjek pengujian yang dilengkapi dengan data tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, serta kondisi mata dari tiap responden yang akan berpartisipasi pada pengujian. Data ini digunakan sebagai bahan tinjauan tambahan agar penulis dapat menyimpulkan apakah sistem berfungsi dengan baik ketika diuji coba pada beberapa responden dengan berbagai ciri fisik, di mana terlihat berbagai macam kondisi kategori indeks massa tubuh dari responden. Dengan terdapat 2 responden di antaranya, yaitu responden ketiga dan responden keenam, yang memiliki kondisi indeks massa tubuh obesitas, dan hal ini perlu diperhatikan apakah nantinya responden ini mampu melalui line balance test. Selain itu, terlihat juga variasi kondisi mata dari responden, di mana terdapat 2 responden di antaranya, yaitu responden kedua dan responden ke-9, yang memiliki kondisi mata minus. Mengingat line balance test dilakukan dalam posisi jarak 3 meter, sehingga kondisi mata responden juga diperhatikan untuk meninjau lebih lanjut kemampuan responden dalam mengamati visual monitor dari jarak 3 meter. Masuk ke pengujian yang pertama, yaitu uji keberfungsian sistem. Pertama-tama, teknis proses pengujian ini dilakukan seperti cuplikan video berikut, di mana responden berdiri pada jarak 3 meter. Memposisikan diri tepat di tengah frame, mengambil posisi kaki tandem, menyilangkan kedua tangan di depan dada, lalu secara bertahap berjalan ke depan hingga countdown berakhir dan status akhir line balance test muncul pada display monitor. Adapun untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yang akan ditampilkan pada presentasi ini, hasil dalam bentuk gambar status akhirnya saja. Lalu video keseluruhannya secara lengkap dapat diakses pada link video yang sudah saya sertakan pada bagian lampiran laporan. Masuk ke bagian pertama dari uji keberfungsian sistem, yaitu uji 3 syarat PES. Yang pertama yaitu object odd. Syarat pertama agar tes dianggap PES adalah tidak terdeteksinya objek odd. Sehingga di sini saya menguji apabila terdeteksi objek odd apakah benar tes akan dianggap gagal. Terlihat pada gambar ini, set point counter sudah mencapai nilai minimum yang ditentukan. Lalu kaki sudah mencapai batas garis horizontal. Namun terlihat terdeteksi objek odd karena tubuh memiliki kecenderungan ke sisi kanan. Sehingga status akhir tesnya akan tetap dianggap gagal. Maka hal ini menunjukkan sistem dapat berfungsi dengan semestinya. Lalu yang kedua yaitu set point counter kurang dari 4. Syarat kedua agar tes dianggap PES adalah set point yang terdeteksi setidaknya minimal bernilai 4 atau lebih. Sehingga di sini saya menguji apabila set point yang terdeteksi bernilai kurang dari 4, apakah benar tes akan dianggap gagal. Terlihat pada gambar ini, tidak terdeteksi objek odd selama tes. Lalu kaki sudah mencapai batas garis horizontal. Namun terlihat kondisi set point yang terdeteksi bernilai kurang dari 4. Sehingga status akhir tesnya akan tetap dianggap gagal. Maka hal ini menunjukkan sistem dapat berfungsi dengan semestinya. Lalu yang ketiga yaitu tidak mencapai garis horizontal. Syarat ketiga agar tes dianggap PES adalah kaki mencapai garis horizontal minimum. Sehingga di sini saya menguji apabila kaki tidak mencapai garis horizontal minimum, apakah benar tes akan dianggap gagal. Terlihat pada gambar ini, set point counter sudah mencapai nilai minimum yang ditentukan. Kemudian tidak terdeteksi objek odd selama tes. Namun terlihat kaki belum mencapai garis horizontal minimum. Sehingga status akhir tesnya akan tetap dianggap gagal. Hal ini menunjukkan sistem dapat berfungsi dengan semestinya. Lanjut ke bagian kedua uji keberfungsian sistem, yaitu menguji dengan adanya variasi responden.
Adapun ketentuan disesuaikan dengan regulasi PT KPI dengan jarak lintasan 3 meter, ketinggian kamera 160 cm, dan sudut kemiringan kamera sebesar 70 derajat terhadap sumbu X. Terlihat hasilnya. Pengujian pada ke-13 responden yang berpartisipasi seperti berikut. Hasilnya beragam dengan sebagian besar dianggap PES. Berdasarkan pengujian ini, dapat diketahui sistem dapat berfungsi dengan baik pada 100% responden, dengan hasil 11 diantaranya PES dan 2 sisanya fail. Di mana hasil fail terjadi pada responden dengan kondisi indeks massa tubuh obesitas. Lanjut ke pengujian yang kedua, yaitu uji variasi jarak. Di mana pengujian ini dilakukan dengan ketentuan ketinggian kamera 160 cm, derajat kemiringan kamera 70 derajat terhadap sumbu X, serta jarak divariasikan. Adapun tujuan memvariasikan jarak ini adalah untuk mendapatkan jarak ideal untuk pelaksanaan line balance test berdasarkan hasil tes responden yang dilakukan pada jarak-jarak tersebut. Terlihat hasilnya. Pengujian pada ke-13 responden yang berpartisipasi seperti berikut. Hasilnya beragam dengan sebagian besar dianggap PES pada pengujian di jarak 4, 3,5, dan 3 meter. Serta hampir semua responden gagal pada pengujian di jarak 2,5 dan 2 meter. Artinya berdasarkan pengujian ini, jarak minimal pelaksanaan line balance test yaitu 3 meter. Kemudian dari hasil tersebut juga terlihat responden dengan mata minus mengalami kesulitan untuk melihat display monitor sehingga harus beberapa kali mengulang tes. Serta responden dengan kondisi indeks massa tubuh obesitas terlihat kesulitan dalam memenuhi jumlah set point minimum yang telah ditetapkan. Lanjut ke pengujian yang ketiga, yaitu uji variasi ketinggian kamera. Di mana pengujian ini dilakukan dengan ketentuan jarak lintasan 3 meter, derajat kemiringan kamera 70 derajat terhadap sumbu X, serta ketinggian kamera divariasikan. Adapun tujuan memvariasikan ketinggian kamera ini adalah untuk mendapatkan ketinggian kamera yang ideal untuk pelaksanaan line balance test berdasarkan hasil tes responden yang dilakukan pada kamera di ketinggian-ketinggian tersebut. Terlihat hasilnya. Pengujian pada ke-13 responden yang berpartisipasi seperti berikut. Hasilnya beragam dengan sebagian besar dianggap PES pada pengujian di ketinggian lebih dari 140 cm. Serta hampir semua gagal pada pengujian di ketinggian kurang dari 140 cm. Artinya berdasarkan pengujian ini, ketinggian kamera ideal pelaksanaan line balance test yaitu 160 cm karena menunjukkan tingkat keberhasilan tes tertinggi. Kemudian dari hasil tersebut juga terlihat responden dengan mata minus mengalami kesulitan untuk melihat display monitor sehingga harus beberapa kali mengulang tes. Serta responden dengan kondisi indeks massa tubuh obesitas terlihat kesulitan dalam memenuhi jumlah set point minimum yang telah ditetapkan. Lanjut ke pengujian yang keempat, yaitu uji variasi pencahayaan lingkungan. Di mana pengujian ini dilakukan dengan ketentuan jarak lintasan 3 meter. Ketinggian kamera 160 cm, dan derajat kemiringan kamera 70 derajat terhadap sumbu X. Adapun tujuan memvariasikan pencahayaan lingkungan ini adalah untuk mendapatkan nilai intensitas cahaya minimum yang diperlukan di lokasi pelaksanaan line balance test agar sistem
tetap berfungsi dengan semestinya. Nilai ini akan diperoleh berdasarkan hasil tes responden yang dilakukan pada berbagai kondisi pencahayaan tertentu. Adapun kelompok nilai intensitas cahaya terdiri dari nilai 360 lux, 215 lux, 40 lux, 11 lux, dan 0 lux. Sebab ruangan terdapat 5 sumber pencahayaan, sehingga penulis mengukur tingkat intensitas cahaya ketika semua lampu hidup, 1 mati, 2 mati, hingga semua lampu mati. Terlihat hasilnya. Pengujian pada ke-10 responden yang berpartisipasi seperti berikut. Hasilnya beragam dengan sebagian besar dianggap PES pada pengujian di intensitas 360, 215, 40, bahkan 11 lux. Serta semua gagal pada pengujian di intensitas cahaya 0 lux. Artinya berdasarkan pengujian ini, sistem tetap berfungsi dengan normal bahkan kondisi minim cahaya sekalipun, yaitu hingga intensitas cahaya bernilai 0 lux. Sehingga penggunaan sistem tidak mengharuskan penyediaan ruangan dengan kondisi sangat terang. Maka dengan kata lain penggunaan sistem tetap dapat mendukung upaya penghematan energi di industri yang dewasa sedang dicanangkan. Slide selanjutnya, mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian tugas akhir yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan yang pertama, sistem line balance test telah berhasil dikembangkan untuk melakukan pengujian keseimbangan tubuh menggunakan pemrosesan citra digital dengan pendekatan distance-based method. Yang kedua, metode distance-based dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi keseimbangan tubuh berdasarkan analisis jarak antar landmark tubuh dengan menunjukkan tingkat keberfungsian teknis sebesar 100% dan tingkat kelulusan peserta sebesar 84,6% dari total 13 responden. Dengan ketentuan pelaksanaan yang ideal yaitu, jarak responden 3 meter, ketinggian kamera 160 cm, sudut kemiringan kamera 70 derajat terhadap sumbu X, serta intensitas cahaya ruangan minimum 11 lux. Kemudian saran mengenai ukuran monitor yang digunakan untuk line balance test disarankan berukuran minimum 24 inci untuk memastikan visibilitas yang jelas saat dilihat dari jarak 3 meter. Kemudian saran selanjutnya, mengenai pengembangan untuk penelitian selanjutnya, agar dapat melakukan pengembangan sistem untuk mengkonversi satuan piksel ke satuan panjang real. Serta agar dapat menambahkan fitur deteksi tekanan darah berbasis citra digital untuk melengkapi sistem sesuai 2 jenis pemeriksaan yang ada pada DCUPT Kilang Pertamina Internasional RU4 Cilacap. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil tugas akhir ini. Semoga hasil dari sidang ini bisa menjadi bekal yang berarti bagi masa depan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.